Shalom. Selamat pagi Bapak Mama, saudara semua yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sukacita pada pagi hari ini. Haleluya. Ada sukacita sekali lagi. Yang kuat sampai setan lari. Ada sukacita? Amin. Kita bersukacita pada pagi hari ini. Karena kita bertemu dengan Yesus Sang Juru Selamat kita. Amin. Orang di luar sana mau cari Tuhan susah setengah mati. Tapi kita pada hari ini, berbahagia hari ini. Kita datang ketemu karena tubuh dan darah Tuhan Yesus di sini. Amin. Pada pagi hari ini, saya mau bawa judul topik kita pada pagi hari ini. Dengan judul, dengan tema, sertakan Tuhan Yesus dalam setiap langkah hidupmu. Amin. Sertakan Tuhan Yesus berarti hidup kita ini selalu ada Tuhan Yesus. Amin. Apapun masalah keadaan yang kita alami hari-hari hidup ini, kita tetap bawa ke dalam perlindungan tangan Tuhan yang kuat. Amin. Jangan kita berjalan sendiri. Karena kita manusia tidak mampu. Karena Tuhan yang memampukan kita. Maka kita berani menghadapi apapun masalah keadaan kita. Kita sanggup menghadapi itu semua. Amin. Kita lihat satu ayat firman Tuhan di Mazmur 84. Mazmur 84 mulai ayat ke-6. Mazmur 84 mulai ayat ke-6. Saya akan bacakan bagi kita semua. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Amin. Pada bacaan kita adalah peziarah. Kita adalah musafir. Kita hidup di dunia ini adalah sebuah perjalanan. Kita bukan tinggal dalam dunia ini, kita hanya menjelajah. Kita punya kerajaan bukan di sini, kita punya rumah bukan di sini, tapi kita punya rumah di surga, rumah Bapa. Amin. Dalam perjalanan kita tidak tahu apa yang terjadi dengan hari esok. Dalam perjalanan kita di bumi, kita tidak tahu apa yang terjadi. Ketika kita keluar dari gereja, kita tidak tahu apa yang terjadi. Kemarin, sepupunya Pak Thomas. Dia kalau acara di mana dia selalu jadi tukang masak. Waktu dia menikah dia datang Kupang dia masak. Kemarin 2 minggu yang lalu dia masih telepon, Aci minta doa dulu dan saya masih berdoa buat dia. Kan dia sakit jantung. Tapi kemarin berita datang meninggal dunia. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi waktu kita masih kuat. Besok mungkin kita sudah tidak ada lagi. Jangan-jangan kita berharap, oh saya masih kuat. Saya tidak mungkin mati besok dan lusa. Kita harus bersiap sedia. Amin. Kalau hidup kita ini sebuah perjalanan. Berarti dalam perjalanan, kita harus mengikuti jalannya Tuhan. Dan Tuhan datang pada kita bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Dalam perjalanan juga kita akan berjumpa dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Yang mengacaukan iman kita kepada Tuhan. Dan kemungkinan kita akan meninggalkan. Kemungkinan kita akan jauh dari Tuhan. Karena kita mendapatkan menemui orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Amin. Jadi kita harus berjalan di jalannya Tuhan supaya kita kuat menghadap Allah di Sion. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, bukan hanya jalannya saja yang kita ikuti, tapi teladannya juga harus kita ikuti. Teladannya apa? Kesetiaan Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, Tuhan Yesus terlalu setia sampai kesetiaannya dia mati di atas kayu salib buat kita semua. Amin. Pengampunannya juga kita harus ikuti itu.
Ketika bangsa raja kerajaan prajurit Romawi menombak dia, menyalibkan dia, dia masih berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau kita, tunggu kau bagian, saya naik di surga dulu, saya taruh kamu semua. Tapi Bapa bilang, ampunilah mereka. Itu pengampunan total. Amin. Apalagi rendah hati, suka menolong. Itu teladan yang Tuhan titipkan bagi kita, yang harus kita sebagai anak-anak Tuhan ikuti kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan juga, kita harus masuk dalam tuntunan, rencana, dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa membuat rencana sendiri dalam kehidupan kita. Kalau kita membuat rencana dalam kehidupan kita sendiri oleh kekuatan kita, maka hancurlah hidup kita. Kita bisa stres. Amin. Jadi kita harus masuk dalam tuntunan dan rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu apa? Rencana Tuhan itu apa, Bapak Mama? Rencana Tuhan itu ketika kita mengikuti Tuhan Yesus. Ketika Tuhan mati di atas kayu salib bagi kita, ada harga yang Tuhan bayar. Dengan kematiannya dia. Harga terlalu mahal bagi kita. Dan ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, ada harga yang harus kita bayar. Kalau kita tidak ada harga yang kita bayar, kita menjadi anak-anak Tuhan yang pesimis, yang santai-santai saja. Kita tidak bisa melakukan sesuatu untuk membayar harga penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Harga yang harus kita bayar, melakukan firman Tuhan. Melakukan apa yang dia mau dalam kehidupan kita. Sehingga ketika Yesus bayar harga, kita bayar harga, terjadi satu kesatuan, klop di hadapan Tuhan. Dan kita menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Seperti dalam rumah tangga, Bapak menyekolahkan anak-anak. Anak-anak berusaha belajar dengan sungguh-sungguh membahagiakan orang tua. Ada hubungan timbal balik antara orang tua, antara Bapak dan anak. Begitu juga dengan kehidupan kita. Jadi ada harga harus kita bayar. Kita lihat satu ayat firman Tuhan, Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak dan dengan demikian kamu adalah muridku. Jadi ketika kita tinggal dalam Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan, ketika firman masuk dalam kehidupan kita, kita klop. Kita menjadi satu pribadi yang takut akan Tuhan. Amin. Sehingga dikatakan, apa yang engkau minta? Apa yang engkau minta pada pagi hari ini? Tuhan akan berikan kepada engkau. Yang penting engkau tetap tinggal di dalam Tuhan. Jadi kita masuk dalam berjalan bersama dengan Tuhan, kita masuk dalam rencana dan tuntunan Tuhan. Rencana Tuhan ini dalam kehidupan kita. Jangan kita pakai rencana kita manusia. Rencana Tuhan ini tinggal dalam firman Tuhan. Tinggal dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menjadi anak-anak yang dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mengikuti roh daging, kita tidak mengikuti rencana Tuhan. Bapak Mama pikirkan sendiri. Kalau kita mengikuti roh daging, apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Terakhir mentok. Masuk hotel Perdeo. Itu terakhir mentok. Dan terakhir lagi mentok. Setan sementara menunggu di sana. Jadi bukan seberapa banyak. Ketika kita mati, orang datang melayat kita. Tapi yang paling penting, siapa yang menerima kita ketika kita putus nafas? Apakah setan? Apakah Tuhan? Harus kita pikirkan dari sekarang. Karena semua kita akan masuk pada jalan yang sama. Amin. Jadi jangan kita berleha-leha,
Jangan kita santai-santai. Karena waktu kita semakin singkat. Amin. Haleluya. Kalau kita mengikuti apa yang Tuhan mau, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan taruhkan rema dalam kehidupan kita. Dan rema itu yang memerdekakan kita. Karena kebenaran itu yang memerdekakan kita. Amin. Rema itu apa Bapak Mama? Rema itu perkataan Tuhan yang diam dalam hidup kita, yang diam dalam jiwa kita, yang diam dalam hati kita. Sehingga kita boleh mengerti kebenaran. Kita boleh mengerti apa yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita. Oh Tuhan taruh saya begini, saya harus melakukan begini. Oh Tuhan taruhkan begini, saya harus melakukan begini. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau ada rema dalam kehidupan kita, kita tidak akan takut lagi. Kita akan melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Kalau ada rema dalam kehidupan kita, kita berani mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Kalau ada rema dalam kehidupan kita, kita berani mengambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Bukan keputusan yang salah, bukan keputusan yang asal-asal, tapi keputusan yang benar, yang berani bertanggung jawab. Karena kita berada dalam Tuhan. Amin. Karena rema dari Tuhan. Dan ketika rema itu ada dalam kehidupan kita, kita akan diubahkan. Kita diubahkan bukan karena kita yang berubah sendiri. Kita tidak sanggup merubah diri kita yang jadi kejahatan menjadi yang baik. Kita tidak sanggup. Siapa kita ini? Tapi yang dapat merubah kita hanya Tuhan Yesus Kristus. Oke? Kita lihat satu ayat firman Tuhan, Yeskiel 36. Yeskiel 36, mulai ayat 26. Ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ketika roh Tuhan, ketika Tuhan taruhkan rema dalam kehidupan kita, rema dari Tuhan pasti rema yang terbaik. Dan kita diubahkan dari hati yang keras, dirubahkan. Kita yang tidak bisa mengampuni, diubahkan. Kita yang tidak bisa melakukan apa-apa, diubahkan. Karena Tuhan taruhkan rohnya dalam kehidupan kita. Tuhan yang mengubah kita. Jadi jangan sekali-sekali kita katakan, oh saya bisa, saya bisa, saya bisa. Siapa ini saya? Kalau roh Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita mungkin yang tidak pernah mau gereja, kita mungkin yang masih asal-asalan, tidak pernah berdoa di rumah. Kalau kita minta hikmat dari Tuhan, minta rema, Tuhan taruhkan itu dan itu mengubah hidup kita. Amin. Menjadi orang-orang yang lebih baik. Jadi jangan kita berpikir kita bisa dan kita bisa. Yang kita katakan Tuhan bisa dan Tuhan berkuasa atas hidup kita. Amin. Jadi berubah itu tadi saya katakan bukan dari kehidupan pribadi kita, bukan dari kekuatan kita, tapi dari Tuhan semata-mata dalam hidup kita. Makanya kita harus percaya kepada Tuhan. Amin. Bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan ada perlindungan. Bersama dengan Tuhan ada kekuatan. Bersama dengan Tuhan ada jalan keluar dari setiap masalah persoalan hidup kita. Dan bersama dengan Tuhan ada mujizat yang kita terima pada pagi hari ini. Amin. Dari bacaan kita ayat 7 tadi. Di Mazmur. Kita kembali lagi. Mazmur 84 tadi. Ya. Mazmur 84 ayat 6 situ kita lihat. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Dan ayat 7. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Dikatakan ketika kita melewati lembah Baka. Lembah Baka itu apa Bapak Mama? Lembah Baka itu lembah yang penuh dengan penderitaan. Lembah Baka itu lembah yang penuh dengan air mata. Masalah persoalan datang dalam kehidupan kita. Itu lembah Baka.
Dan firman Tuhan katakan kepada kita pada pagi hari ini. Kita tidak tinggal menetap dalam lembah baka. Kita hanya melintasi. Kita hanya numpang lewat. Anak-anak Tuhan. Kalau orang-orang dunia mungkin mereka tertinggal di situ. Mereka tertanam di situ terus. Tapi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Kita hanya melintasi. Orang istilah bilang hanya numpang lewat. Permisi hanya numpang lewat. Dan kita tidak perlu takut melewati lembah baka. Karena firman Tuhan mengajarkan mereka bahwa kita hanya numpang lewat. Oke? Sampai di sini kita mengerti? Malah Tuhan katakan, ketika kita melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Wow, dahsyat. Air mata, kesedihan, sukacita, masalah, persoalan dirubahkan menjadi mata air kehidupan dalam kehidupan kita. Amin. Percaya itu Bapak Mama akan terjadi? Percaya? Karena Pengkhotbah 3 ayat 1 minggu lalu Katirsa sudah firmankan bagi kita. Segala sesuatu ada waktunya. Amin. Jadi jangan kita takut. Jangan kita kecewa. Aduh Tuhan kenapa saya begini Tuhan kenapa saya ini masalah-masalah datang dalam kehidupan. Satu belum selesai, satu belum selesai, satu lagi. Tapi percayalah, segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Bapak Mama yang kekasih, kalau kita pada pagi hari ini yang sedang melintasi lembah baka, maka kita harus percaya, yakin percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita. Amin. Tuhan ada di pihak saya. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, saya tidak tahu apa yang kita dapatkan. Kalau kita lagi melewati lembah baka. Pasti kita frustrasi. Banyak orang ketika melewati lembah baka, dia tidak sanggup mengatasi. Dia apa? Bunuh diri. Ambil tali, gantung, selesai. Dan dia pikir itu sudah selesai. Padahal belum, itu baru awal. Ketika dia perjalanan, sesudah dia mati di dunia, dia akan masuk dalam perjalanan kedua lagi. Jadi ketika pada pagi hari ini Bapak Mama, ketika kita melewati lembah baka dalam kehidupan kita, percaya satu hal, ada Yesus yang bersama-sama dengan saya. Kita tetap mau tinggal, sehingga kita boleh mendapatkan kekuatan dan jalan keluar dari setiap masalah persoalan kita yang kita hadapi. Sehingga, kita lihat satu ayat firman Tuhan, 1 Korintus 2 ayat 9. Menjadi bagian kita. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Kalau kita masuk lembah baka, kita percaya Tuhan ada, ini akan kita dapatkan. Kesaksian di Amfoang kemarin sudah diberitakan, mama tua berdoa sakit mah, tapi Tuhan berikan yang lain. Kenapa bisa terjadi? Padahal ini orang di kampung. Dia tidak mengerti firman Tuhan. Tapi dia mempunyai suatu kerinduan. Kita umumkan 6:30 kita siap di sini untuk berdoa. Yang minta didoakan khusus. Tapi mama tua jam 6 sudah datang. Dengan bapak tua. Tunggu kita di gereja. Suatu kerinduan yang besar. Karena kerinduan inilah yang membuat dia disembuhkan. Dia mendapatkan apa yang tidak pernah didengar. Apa yang tidak pernah dia tahu. Apa yang tidak pernah dia inginkan. Tuhan menyembuhkan dia. Tuhan memberikan dia mujizat yang terbaik. Amin. Kita lihat satu ayat firman Tuhan. Yohanes 5 ayat 7. Jadi kenapa mujizat ini bisa terjadi? Yang pertama itu karena dia mempunyai kerinduan. Yang kedua, kita lihat Yohanes 5 ayat 7. Tuhan Yesus mengatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Mujizat bisa terjadi karena apa? Tuhan Yesus bukan naik ke surga selesai. Dia duduk sudah ongkang-ongkang kaki. Dia duduk santai-santai sudah.
Tapi dia masih bekerja buat kita sampai dengan pada pagi hari ini. Jadi apa yang Bapak Mama mintakan, yang penting setia dengan Tuhan. Tuhan akan bekerja bagi kita semua. Amin. Tuhan akan perintahkan, hai malaikat di sana, itu ada sebuah anak yang berdoa di sana tuh. Cepat pergi, dia butuh sesuatu. Itu kalau kita tinggal dalam kebenaran. Kalau kita tinggal dalam Tuhan. Tuhan perintahkan. Karena dia bekerja, dia mendengar apa yang umat-umat Tuhan di bumi yang membutuhkan sesuatu. Dia dengar, dia bekerja terus. Dia berdoa bagi kita. Sehingga dia bisa tahu apa yang kita rasakan, apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Amin. Dan mujizat Tuhan terjadi pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini, ketika masih ada yang mengganjal di hati Bapak Mama, ada pertanyaan-pertanyaan bagaimana. Mungkin pada pagi hari ini, ada yang bertanya, bagaimana dengan sakitku? Bagaimana dengan keadaanku? Bagaimana dengan suamiku? Bagaimana dengan istriku? Bagaimana dengan masa depan anak-anakku? Bagaimana dengan finansialku? Bagaimana. Tidak akan selesai. Kalau kita hanya bertanya bagaimana. Tanpa kita mencari jawaban atas bagaimana yang kita katakan. Kalau kita bagaimana, kita hanya berdiam diri. Setan masuk. Setan bilang, oh Tuhan sudah peduli dengan engkau. Tuhan tidak peduli dengan engkau lagi. Pergi sudah, selesaikan hidupmu. Buang diri di kali liriba, maka tamatlah engkau. Amin. Adik-adik di sini, Bapak, adik-adik muda-muda remaja. Jangan setan mengintimidasi hidupmu. Biarkan Tuhan yang mengintimidasi hidupmu. Jangan setan. Kalau setan mengintimidasi, semua akan hancur. Amin. Kita lihat satu ayat firman Tuhan lagi, terlalu banyak ayat begini saya bagikan supaya kita mengerti. Jadi jangan bilang, Acimboya asal bicara. Tapi ada ayat firman Tuhan. Mazmur 28 ayat 6 sampai 8. Mazmur 28 ayat 6, terpujilah Tuhan, karena ia telah mendengar suara permohonanku, berbahagia. Tuhan bilang, saya sudah mendengar. Permohonan apa yang kau nyatakan bagi saya sudah dengar pada pagi hari ini. Amin. Dan ayat 7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Kepada Tuhan kita harus percaya sungguh total. Tidak ada setengah-setengah. Kalau kita setengah-setengah sama saja kita tidak percaya. Harus total. Amin. Supaya kuasa mujizat Allah bisa bekerja dalam kehidupan kita. Ayat 8. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Dahsyat, men. Kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah diurapi oleh Tuhan. Amin. Kita harus kuat. Karena kita sudah diurapi. Jangan kita mau takut. Dan kita goyah. Sesudah kita percaya. Karena kita adalah orang-orang yang sudah diurapi. Sesudah kita percaya. Dikatakan di Ulangan 30 dikatakan ayat 2. Berbaliklah. Jangan kita percaya kita jalan terus. Mau lubang di sana jalan saja. Mau jurang di sana kita jalan saja. Tapi kita harus berbalik. Berbalik dari cara hidup kita yang lama. Berbalik dari apa? Cara kita hidup kita yang lama. Dari rencana manusia kita. Dan kita pandang salib Kristus. Pandang. Jangan kita menoleh kiri kanan. Lalu pandang terus padanya. Jangan menoleh, jalan terus. Jadi kita pandang terus, jangan goyah. Kita sudah percaya, berbalik. Dan kita pandang salib Tuhan. Amin. Salib yang memberi kemenangan bagi kita. Salib yang membawa kemenangan. Membawa masalahmu akan diselesaikan. Tuhan terima itu ketika engkau pandang Yesus. Meletakkan masalahmu di bawah kaki Tuhan. Tuhan ambil masalahmu. Tuhan gantikan dengan kekuatan yang baru buat engkau. Dan kita bisa melewati masalah hidup kita. Karena hari-hari hidup ini, hari-hari yang sulit. Beras sudah 600.000 per karung. Dahsyat. Anak-anak Tuhan bisa bertahan sampai dengan hari ini.
Anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Karena kalau minyak goreng naik tidak masalah. Orang bisa rebus-rebus. Tapi kalau beras naik itu makanan pokok. Beras naik lagi bukan beras, jagung juga ikut naik. Orang mau makan apa? Kalau anak-anak Tuhan tidak kuat di dalam Tuhan. Amin. Jadi kalau masalah datang dalam kehidupan kita, lembah baka datang dalam kehidupan kita, kita harus katakan bahwa Tuhan lebih besar dari masalah yang saya hadapi. Tuhan lebih besar dari apapun yang saya hadapi. Harus kita perkatakan itu supaya setan ketika mau mengintimidasi kita, setan lari terbirit-birit. Amin. Kita harus tegas dengan setan. Tadi Kabreh bilang apa? Iblis dikalah. Bukan, iblis dikalah. Setan tidak takut, setan diam-diam di situ saja. Setan harus kasih kuat. Berteriak bila perlu. Setan kabur dari hadapan kita. Amin. Kita katakan itu. Kenapa bisa terjadi mujizat dalam kehidupan kita akhir-akhir ini? Rasul Paulus katakan di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau kita percaya Yesus ada. Yesus bersama-sama dengan kita. Kita serahkan hidup kita setotalnya kepada Tuhan. Jangan kita simpan-simpan. Mazmur 37 ayat 5 itu kan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serah total. Kita kalau berdoa orang sakit, serah total. Berserah total. Jangan kau simpan-simpan. Jangan, Tuhan saya ini. Tapi bagaimana Tuhan disembuhkan saya atau tidak. Tapi berserah total dan percaya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya. Dan Yesus akan bertindak dalam hidupmu. Amin. Harus total. Jadi ketika kita melewati lembah baka, satu hal yang harus kita lakukan, itu percaya sungguh kepada Tuhan. Ketika kita percaya, Tuhan berikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa melewati. Karena hanya kekuatan dan penghiburan yang datang dari Tuhan yang dapat menghibur kita melewati lembah baka yang kita alami dalam hidup kita. Pembacaan kita Mazmur 84 ayat 6 tadi katakan apa? Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Berbahagia, kita dikatakan orang-orang yang berbahagia. Karena kekuatan kita bukan dari kerating daeng, bukan karena dari apa obat kuat, tapi kekuatan kita berasal dari Tuhan yang empunya hidup ini. Amin. Kita akan makin kuat. Mau masalah datang silih berganti, taruh saja. Kita anak-anak Tuhan, kenapa kita harus takut? Apapun masalah. Mau ke naik Kliu juga, jalan 6 jam, lubang-lubang batu kan tabrak saja. Orang bilang di sana banyak suangi, sikat saja. Urusan Tuhan kita hanya anak-anak satu. Amin. Kenapa kita harus takut? Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, dengar baik-baik Bapak Mama. Kalau kita mengandalkan Tuhan, yang pertama kita akan diberkati. Yeremia 17 itu dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita akan diberkati. Bukan saja diberkati. Kenapa kita diberkati? Kenapa kita ditanam di tepi aliran air. Amin, haleluya. Walaupun kita susah, tapi kita akan tetap diberkati. Dikatakan kita mengeluh. Kita ditanam di tepi aliran air. Yang tidak mengalami panas terik. Dahsyat. Yang tidak khawatir dalam tahun-tahun kering. Bahwa tahun kering datang, urusan Tuhan. Karena kita tidak pernah melihat anak-anak Tuhan meminta roti. Amin. Anak-anak Tuhan mati kelaparan. Duduk-duduk di pinggir mall, duduk di pinggir. Kasih uang dulu, saya belum makan 3 hari. Ada pernah kita melihat seperti itu anak-anak Tuhan? Tidak. Karena anak Tuhan diberkati. Walaupun dalam masa-masa sulit, tetap dia akan diberkati. Amin. Yang kedua, kalau kita mengandalkan Tuhan, dari bacaan kita dikatakan, kita akan berjalan semakin hari semakin kuat. Amin. Amin dulu. Amin. Kita akan berjalan semakin hari semakin kuat. Kita tidak takut lagi dan kita tidak akan khawatir lagi untuk hari esok. Dan hari esok punyanya Tuhan.
bukan punya kita. Amin. Karena itu Bapak Mama, ketika kita melintasi lembah Baka, Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan panggil kita. Hanya kita yang masih keras kepala. Kita sudah masuk dalam lembah Baka, kita masih keras kepala. Tuhan di mana ini Tuhan? Kok saya begini terus masalah ini tidak selesai-selesai. Hampir-hampir orang berkata begini, Tuhan sudah tidak ada. Saya kemarin di Neklio, kita masih tunggu makan mau pulang, orang-orang di sana bilang begini, Aci dong bilang Tuhan itu baik, Tuhan Yesus itu baik. Tapi kenapa kita masalah persoalan tidak akan selesai-selesai? Kenapa? Saya tanya, Tuhan setia, tapi apakah Bapak Mama sudah setia? Bapak Mama hari Minggu ada di gereja, ketika Tuhan datang, marilah kepadaku. Bapak Mama ada di kaki Tuhan? Atau Bapak Mama ada di mana? Di rumah, tidur, atau pergi kebun? Pikirkan sendiri. Jangan kita menuntut Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus setia, tapi kita tidak pernah setia dengan Tuhan. Amin. Minggu hanya 2 jam. Malah saya tanya, gereja jam berapa di sini pagi? Tidak tahu. Bagaimana Bapak Mama bisa dapat berkat? Bagaimana Bapak menuntut Tuhan itu baik? Kalau Bapak Mama sendiri tidak tahu Tuhan datang jam berapa di gereja. Tuhan panggil, marilah mengeraskan hati kita. Ayat 29 dari Matius, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau kita datang pada Tuhan, Tuhan memberikan kita kuk